Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Almarhum Gus Dur pernah berkata bahwa Front Pembela Islam atau FPI adalah organisasi bajingan. FPI adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang berdiri pada tahun 1998, didirikan oleh Rizik Syihab. Saat itu hiruk pikuk menjelang Soeharto lengser dari 32 tahun kekuasaannya, hingga pada tanggal 30 Desember 2020 pemerintah Indonesia di bawah komando Presiden Jokowi membubarkan Front Pembela Islam atau FPI sebagai organisasi terlarang di seluruh bumi Indonesia. Saudaraku sekalian yang saya cintai, FPI ini adalah organisasi yang menurut saya ambigu. Kenapa demikian? Karena ada sebuah pernyataan dari FPI melalui ketuanya atau imam besarnya, yaitu Rizik Syihab, bahwa FPI ini mendukung ISIS. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya, cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Wallahu ala ma naqulu syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang di kota Poso. Polisi lari, tentara lari, ribuan orang Kristen mati, saudara. Mereka lari terbirit-birit, ketakutan, teriak-teriak, minta tolong kepada Amerika, minta damai ke pemerintah pusat, biadab. Bagaimana bisa sebuah organisasi semacam FPI
yang mengklaim dirinya sebagai organisasi pembela Islam yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi dipimpin oleh seorang yang mengklaim dirinya sebagai Habib keturunan Nabi Muhammad, mendukung sebuah organisasi teror terbesar di dunia, terganas di dunia, sehingga banyak orang mengatakan bahwa ISIS adalah sebagai Khawarij modern atau Neo Khawarij. Di Timur Tengah, ISIS kerjanya membasmi kuburan para wali, membom kuburan para nabi. Bahkan kuburan Nabi atau makam Nabi Yunus di Irak, makam Uwais Al-Qarni di Yaman dibongkar, mayatnya dibakar, kemudian makam Nabi Yunus dibom oleh ISIS. Di kota Rakkah, Suriah, juga ada makam sahabat Nabi, walaupun beliau belum bertemu dengan Nabi secara fisik, seorang wali agung yang bernama Uwais Al-Qarni. Makamnya sebagai tempat ziarah umat muslim di Suriah dan dari berbagai belahan dunia. Pada masa ISIS menguasai kota Rakkah, ISIS menghancurkan, meluluhlantakkan, membom makam Uwais Al-Qarni. Di kota Rakkah, Suriah inilah Uwais Al-Qarni dimakamkan. Sebagaimana sabda Nabi, dia tidak dikenal oleh penduduk bumi tetapi sangat terkenal di langit. Namun, tempat suci itu kini telah luluh lantak oleh kelompok yang mengklaim sebagai penegak tauhid, yaitu militan ISIS. Mereka khawatir makam tersebut menjadi pusat kesyirikan dan penyebab kerusakan di muka bumi dan menghalangi tegaknya tauhid. Uwais Al-Qarni adalah pemuda miskin yang pekerjaannya setiap hari adalah menggembala. Dia hidup sebatang kara dengan ibunya yang lumpuh dan juga buta. Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat taat beribadah dan sangat taat kepada ibunya. Doanya sangat mustajabah. Sampai-sampai Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab untuk meminta didoakan supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, "Inna min khairi tabi'in Uwaisan Al-Qarni." Sesungguhnya orang yang terbaik dari tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Semoga Allah meninggikan derajatnya dan menghancurkan orang-orang yang telah menghancurkan makamnya.
Ada makalah Sayyidina Ali yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, kalimatun haq yuradu bihal batil. Kalimatnya mereka yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, tapi menggunakan cara-cara teror, membuat kerusakan di muka bumi, menurut Sayyidina Ali adalah kalimatun haq yuradu bihal batil. Kalimatnya benar, tapi motifnya adalah kebatilan. Jadi teman-teman semua, saudara semua, jangan terpukau, jangan terpesona oleh organisasi, lembaga, apapun namanya, yang mengatasnamakan Islam, membawa panji-panji Islam, tetapi mereka menggunakan cara-cara yang tidak Islami. Seperti ISIS, benderanya adalah bendera tauhid warna hitam, la ilaha illallah. Hizbut Tahrir juga bertuliskan la ilaha illallah. Ada juga organisasi teroris Boko Haram di Nigeria, kemudian Al-Shabaab di Somalia, juga meneriakkan jargon-jargon Islam, tapi kerjanya membunuh, memperkosa, menghancurkan apapun yang menurut mereka bertentangan dengan paham mereka, mau Islam, mau non-Islam. Kalau tidak sejalan dengan mereka, mereka hancurkan, mereka libas, mereka basmi. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia, sebuah negara yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 200 juta lebih penduduknya, ribuan suku bangsa, ribuan bahasa daerah, tapi bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa dibandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah, etnis mereka sama, yaitu etnis Arab. Agama mereka mayoritas Islam. Bahasa mereka bahasa Arab, tapi mereka terkotak-kotak menjadi puluhan negara. Dan kawasan Timur Tengah adalah salah satu kawasan di dunia yang paling tidak aman. Terkotak-kotak dalam polarisasi, disintegrasi atas nama agama, atas nama jihad, dengan cara-cara kekerasan. Mari kita jaga bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar anak cucu kita mewarisi kejayaan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.